Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini kita akan diskusi tetap judulnya getaran mekanis 2, getaran mekanis 4, seri 2 menggunakan metode Lagrange. Kalau di getaran mekanis 4 seri 1 kemarin kita untuk katrol yang tidak berputar, tidak bermassa, ya. Ini katrol yang berputar, ya, bisa berputar. Permasalahannya sama. Yang ditanyakan adalah konstanta damping yang ada di sini. Ini damping yang ada di sini itu kita namakan B gitu ya. Nah itu berapa supaya kalau tugas itu ini massanya ini bisa variabel dan K-nya itu bisa variabel ya. Bisa kita katakan di sini K, ini K, nanti tinggal kita kasih K berapa ya. Kemudian di sini kita mencari B konstanta damping supaya dia itu betul-betul critical damping. Jadi kalau misalnya dipakai yang dinaikin atau apa di pabrik dibuat mengangkut ya, biasanya di sini itu habis dipakai dia kembali lagi, jadi nggak bergetar lagi, ya. Nggak mempengaruhi instalasi di sebelahnya, gitu ya kira-kira ya. Nah kemudian di sini kita lihat bahwa jari-jari yang ada di sini itu ini bukan hapus ya, ini R1 untuk yang katrol kecil, ini katrol di dalam katrol yang satu poros ya. Jadi satu katrol, satu sistem dua katrol yang satu poros. Nah, udah yang ditanya berapa konstanta damping supaya dia critical damping ya. Jadi supaya betul-betul dia sistem dampingnya itu critical ya. Ini kebalikan daripada gerak harmonis sederhana yang bergoyang terus, nih sekali diinikan ini dia akan bergoyang. Itu sistem ini berikan baik-baik karena dalam keadaan seimbang itu maka gravitasi boleh nggak dipakai. Kemarin kita sudah diskusi ke getaran mekanis 3 soal olimpiade SMA, kemudian kita prediksi ke olimpiade universitas yang sederhana untuk latihan. Nah sekarang kita fokus ke yang ada di sini. Nah kemudian karena kita menggunakan metode Lagrange ya tulis aja dulu ya Bismillahirrahmanirrahim bahwa L energi L bersama dengan energi kinetik dikurangin V ya. L ini sebagai sarana untuk mengintegrasi ya, dimana ya saya tulis komplit ya di sini D per dt dikali do L per do apa. Jadi jangan buru-buru, bisa do X ya, bisa do R, bisa do tol, bisa sudut ya. Kita lihat nanti persamaannya gitu ya. Kemudian di sini sorry, ini R-nya saya mundurin ke sini ya. Dia ini nggak ada hubungannya dengan ini maksudnya R-nya saya integrasi parsial ya. Kemudian rumusnya ya, ini dua rumus berbeda ya. Kemudian dia di sini do L per do apa gitu ya. Ini turunan daripada do L per do apa, ini do apa, dan kita mau lihat berapa, kita lihat dulu. Jadi jangan menghafal dia sini sama dengan 0. Ini ada dua persamaan begitu aja ya. Dan sedangkan R-nya itu adalah ini, energi kinetik berarti energi potensial. Pertama kali kita mencari energi kinetiknya itu berapa, energi potensialnya berapa. Di sini ada energi kinetik bisa kita lihat di sini ada dua massa di sini ya. Dua massa yang di sini dia berputar, jadi bukan seperti yang kemarin itu dek ada dua kali energi kinetik satu massa, ini beda. Ini dua massa ya. Berarti dia ada dua energi kinetik. Ya di sini translasi ya, saya tulis energi kinetik aja. Di sini kemudian ada energi kinetik rotasi ya. Energi kinetik rotasi 1, energi kinetik rotasi 2 ya. Tapi ini kita anggap bahwa sistem itu dari porosnya I1 mr kuadrat. Berarti ingat ya, energi kinetiknya ya itu ada satu aja, energi kinetik rotasi, karena ada momen inersia yang sudah dihitung di dalamnya, jadi nggak usah hitung lagi, cukup satu ya. Kemudian energi kinetik, saya tulis energi kinetik translasi 1 ya, saya tulis energi kinetik translasi 2. Kemudian kita tulis ya bahwa sini setengah ya, dia omega setengah omega jari-jari ya, jari-jarinya kita anggap R2 ya, jari-jarinya kita anggap sudah diperhitungkan R itu R2 di sini ya. Itu R kuadrat ya, langsung aja dimasukin. Karena di sini supaya lebih mudah masukin nantinya
itu ditulis dulu satu duanya. Ini R1 itu sama dengan setengah R ya. Tahu ini R1 dengan R nya begini aja. Terus kemudian R2 itu dia sama dengan R ya. Oke ya. Jadi ini dia sama dengan R. R2 ini setengah R. Nah, kemudian setelah situ kita masukin energi kinetiknya. Kita menunggu ini. Energi kinetiknya sama dengan, ini tahun tadi ya. Itu sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah mv kuadrat ditambah 1 misalnya. Setengah mv kuadrat 2. V kuadrat 1 itu dari yang ini. Ya. Jadi ini yang kecil. Jadi kita namain 1 ya. V kuadrat 2 itu kita lihat cantumnya di mana nih? Oh, 2 di sini. Ini dari yang besar ya. Ini kita katakan 1, ini kita katakan 2 ya. Ini kita katakan 1, ini kita katakan 2. Jadi ini K-nya K1. Ini K-nya K2. Jadi kalau dibolak-balik bisa. Ya, ini kebetulan sama. Ya. Kalau kita pakai sistem Newton ya, ini harus ada tegangan T1, ini T2. Dalam hal ini kita enggak. Jadi kita enggak peduli arah gaya kemana. Nah, enaknya itu pakai metode itu kayak begitu. Untuk orang yang tidak terlalu suka diagram bodi ya. Oke, baik, ini langsung kita terjemahin ya. Sebelum kita terjemahin bahwa ini apa sih sebetulnya omega ya. Nah, kita perhatikan baik-baik bahwa kita tahu ya dulu waktu di SMA bahwa ini itu sporos ya. Ini itu sporos, artinya ya dua lingkaran yang ada di sini itu radiannya sama, sudutnya sama. Di sini sama dong ya. Nah, yang beda di sini ini misalnya ini X1, misalnya ini X sama X2 ya. Nah, di sini yang beda begitu ya, tapi sudutnya itu akan sama ya. Jadi radiannya di sini akan sama ya, karena dia seporos. Artinya di sini ada dua ya, ada kecepatan sudut, ada kecepatan 3 bahkan. Nah, ini bisa kita satukan dengan ya, di mana X1 yang untuk ada di sini ya, X1 itu sama dengan saya katakan R1 itu adalah delta X yang ada di sini ya. Ya, ini boleh dan R1 boleh sementara ya. Jadi harus boleh juga ya, ini membantu aja pemahaman. Ini R1 dikali top atau radian ya. Kemudian sini X2 R begini tadi sudah sepakat ya. R2 kali top. Kenapa? Karena taunya top 1 dan top 2 itu sama aja ya. Dan catatan sini top 1 sama dengan top 2 sama dengan top. Ini yang membuat kita memakai ini. Ini masih ada 1 derajat kebebasan. Kemudian setelah itu jangan lupa bahwa turunan daripada X itu adalah X dot ya, dx per dt di sini itu atau apa variabelnya di sini itu X dot itu di sini adalah sama ya X1 karena di sini ada M1 kan ya, X1 di mana ya, X1 di sini, X2 ini ya sama dengan X1 ya. Oh ya, dot R2 ini ya. Nah, ada sesuatu ya di sini bahwa ini itu adalah kasih dot, ini kasih dot. Nah, oke, turunan bahwa kita sudah tahu semua bahwa yang disebut ini saya ulangi lagi ya, itu ini dot itu sama dengan omega. Nah, berarti di sini ya perhatikan baik-baik. Kalau begitu kita udah tahu ini bisa diganti omega ya, bisa diganti omega dan omeganya sama. Maka ini juga kita ganti omega ya, langsung aja. Ini bismillahirrahmanirrahim ya, setengah ini langsung dot ini R kuadrat omega setengah omega no ya, ini I ya, ini I ya, ini sebagai setengah M, ini sebagai M, inersianya ini sebagai ini sebagai M, ini sebagai V ya, I omega kuadrat. Yang omega kuadratnya kita ganti ya. Berarti di sini setengah I dot kuadrat. Nah, ya kita ganti dot titik ya. Jadi turunan dari radian. Jadi di sini setengah M ya. Ini juga kita ganti langsung ya. Masukin bahwa V1 ya. V1 itu sama dengan yang ada di sini ya. V1 itu maksudnya ini ya, sama dengan masukin aja R1 kali ini kuadrat ya. Sedangkan V2 ini titik ya, jadi turunan ya. Jadi kemudian setengah M ya, ini R2 T
dot kuadrat. Nah, di sini sudah ada dotnya ya, sudah enak di sini ya. Kemudian kita lihat di sini ada R-nya, ya R-nya boleh diganti nanti, boleh diganti sekarang ya. Itu gampang ya. Ini nanti ini boleh kita pakai inisial 1 2. Itu saran saya. Artinya ini berarti turunan parsial dalam top. Nah, ini bisa menyatukan yang X ya, dan R-nya ini adalah displacement daripada pegas ya. Nah, oke. Sekarang langsung kita masukin yang dari sini. Ya, pertama kali ini ya, bahwa EK dengan EP, EP-nya berapa? EP-nya belum tahu ya. EP-nya nggak ada kecuali EP pegas. Pegasnya ada 2 ya. Berarti EP 1 ya. Atau langsung saja EP total di sini sama dengan K 1 X 1 setengah K1 pakai inisial dulu ya, ditambah setengah K2 X2 kuadrat. Nah, kemudian supaya rapi ya, supaya ini kita ganti juga supaya nanti jadi satu variabel energi potensial sama dengan setengah, biar pultanya sama nggak apa-apa pakai K1 dulu ya, nanti itu belajar. X1 kita udah tahu bahwa dia sama dengan R1 kuadrat tambah setengah K2 R2 kuadrat ya. Oke ya, EP-nya sudah ya. K1, R1, K2 kuadrat. Mau langsung dirapiin juga boleh ya. K1 R1 kuadrat to kuadrat ditambah setengah K2 R2 kuadrat to kuadrat. Nah, EK sudah ada, EP sudah ada, baru kita masukin yang ini. Ya, seperti biasanya ya, kita masukin berarti dia langsung aja ya, L itu sama dengan energi kinetik dikurangi energi potensial. Energi kinetiknya masukin ya, setengah. Ininya nanti boleh ya, main inersia langsung dari dot kuadrat tambah sini setengah M R1 kuadrat M R1 dot ya, semua pakai dot energi kinetiknya di sini. Ini pakai kuadrat ya. Di sini juga sama ya, masanya sama. Beda cuma R-nya sini, MR2 dot kuadrat. Oke, energi kinetik udah dikurangin ya. Mulai energi potensial kita masukin di sini setengah K1, masukin aja. Atau dibuat langsung juga boleh, lebih enak ya. Min di plus jadi langsung aja ya. Min setengah K1 R1 kuadrat to kuadrat kita kurangin ya, setengah. Jadi ini plus, ini min jadi min semua. Setengah K2 R2 to kuadrat. Saya oke, ini kurang kuadrat semua. Kita lihat ini kurang kuadrat. Ini area depannya kan sini jadi harusnya ada ya, ini harusnya ada. Ini tidak kuadrat, ini kuadrat. Jadi dulu ini berlihat aja. Oke, ini belum kita uraiin tadi ya. Ini sudah ada, ini setengah R1 kuadrat atau 1 kuadrat. Oke. Nah, sekarang baru kita akan rumus yang dari sini ya. Pelan-pelan ya. Pertama tadi kita ke do L ke do T do to ya. Do L ke do to ya, istilahnya ya. Nah, kita lihat di sini ya. Yang mana nih do L ke do to ya? Ini dot bukan to, ini dot makanya semua nol ya. Makanya di sini terhadap apa? Terhadap to. Dari to 2 kita turunin jadi 1 ya. R-nya itu adalah konstanta, berarti jadi K1 R1 kuadrat ya. Tetap ya, tapi jangan lupa sini taunya jadi 1 ya. Kemudian di sini minus kan saya turunin jadi minus ya, yang ada di sini. Kemudian dia minus lagi ya, K2 R2 kuadrat. Kalau 2-nya turun, setengahnya hilang ya. Nah, sekarang ini udah ya. Setelah itu ya, step selanjutnya kita ini dulu ya, do L per do to dot yang ada dotnya. Artinya yang ada dotnya cuma energi kinetik dong, yang ini 0 semua ya, yang ini 0, yang ini enggak ya. Berarti ini kali 2 jadi 1, jadi inersia dikali 1 ya, ditambah ya. Sini 2 kali 1 jadi M R1 kuadrat ditambah ini M, ini R nya ini konstanta, ini kita ganti ya. R1 berapa, R2 berapa ya? R2 kuadrat
Oke, di sini masih ada kurang ininya, kenapa kok hilang? Ini nggak hilang. Di sini do L ke do T, di sini ini ini hanya ini aja. Ya betul, ini MR1 kuadrat. Di sini ini jadi 1. Ini hanya ketelitian aja. MR2, saya nggak tahu, nggak terlalu lihat garis gaya. Dot. Nah, itu adalah metode Lagrange, salah satunya kayak gitu. Nah, sekarang setelah ini ya D per dt ya turunan terhadap waktu itu apa? Jadi apa? L ya. Daripada L, jadi dia dl di sini per ini ya. Do dot to sen ya. Ini berapa supaya nanti komplit ya. Ini sama dengan berapa? Ya, ini itu ini ya. Berarti ini kita turunkan terhadap waktu, berarti jadi kecepatan jadi percepatan sudut ya. Ditambah ini konstanta, ini pun juga sama ya, R1 kuadrat jadi tan sudut ya. Ini pun juga sama MR2 jadi tan sudut. Sudah selesai ya. Nah, sekarang tinggal kita masukin ke ini sudah ya. Sekarang kita masukin ke rumus yang ada di sini ya. Kita masukin rumus yang ada di sini bahwa ini kurang ini sama dengan 0. Berarti ini ya, masukin ini di O dot ditambah MR1 kuadrat dot ya ditambah MR2 double dot maksud saya ya. Kurangin apa yang ini ya, yang ini del per dot yang di sini tinggal masukin aja min K1 R1 kuadrat ya di sini. Kemudian ingat di sini T dikurangin V min ya, min ini kan di sini minus. Ya ini minus, tapi dia rumusnya yang di sini itu adalah minus, jadi positif ya. Langsung aja positif ya. Tambah K1 R1 kuadrat to tambah K2 R2 kuadrat to ya. Jangan lupa ya bahwa ini turunan ini itu sama dengan 0 ya. Pasti kalian lihat dan terus ini apa ya, seperti kemarin dia diabaikan dulu, ini dimasukkan untuk generalisasi daripada gaya itu nanti ya. Nah jadi kalau ada gaya itu nanti masuknya lain nanti ini masih energi dulu ya. Kemudian sekarang kita kumpulin mana yang double dot mana yang enggak. Ini double dot, sini I ya. Kemudian sini M nya kita masukin aja. R1 itu berapa ya? Ternyata R1 itu sebenarnya setengah kuadrat, jadi seperempat R kuadrat. Nah, kemudian di sini ini langsung aja, nggak apa-apa. I nya berapa sih ya? I nya kan tadi udah langsung ya kuadrat ya, dia dihitung dari pusat ke ujung, dia setengah, itu setengah M R kuadrat ya. Betul kan ya? Jadi sesuai yang ada di sini sebetulnya ditambahkan sih sama yang bawah pun kecil, karena permintaannya itu sudah dimasukin. Kemudian ditambah R2 berapa? R2 itu R berarti R kuadrat M R kuadrat. Ya dotnya di sini. Oke, jadi kemudian sini kita kumpulin ya. Ini K1 ya. R1 berapa? R1 berapa? R1 setengah kuadratin seperempat ya. Seperempat R kuadrat. Nah, akhirnya inisialin lah dari R kuadrat doang. Sini kemudian K2 ini R2 berapa? R2 itu R. Berarti ya R kuadrat. Lupa sini dotnya sudah ada ya. K2 seperempat sama dengan 0. Nah, di sini sudah mulai masuk ya. Sekarang kita hitung bahwa ini dot di sini sama dengan menjadi persamaan menjadi satu variabel setengah tambah seperempat tambah 1 ya, setengah seperempat 1 5 seperempat kita 7/4 ya. Sini 7/4 kemudian ini saya buat sini to 7/4 M to dikali R kuadrat ya, ditambah di sini K nya sama, K1 sama dengan K2, K1 sama dengan K2 di sini ya, K1 sama dengan K2 sama dengan K, maka di sini boleh kita keluarin, ini kita keluarin jadi K ya, K dia 5/4 ya, 5/4 K dot ini R ya, R kuadrat dengan 0 ya.
Oke ya di situ. Nah sini R-nya kan agak mengganggu nih. R-nya kan ini ada dua variabel ya. Kita mau pakai supaya persamaannya mirip-mirip seperti cara menulis sederhana. Jadi kalau tahu ini, wah ini gimana nih? Ya kita mesti ingat bahwa untuk sudut ya atau untuk X apa aja tinggal digantinya. Kalau X ya X kuadrat ya sama dengan omega kuadrat, ini sama dengan 0. Untuk X ya bisa diganti X double ini X sebagai ukuran kedua. Ini adalah kecepatan kecepatan sudut omega kuadrat dari X sama dengan 0. Kita tahu semua ini mudah aja ya. Tapi di sini ada damping yang tidak ada beda. Nah sekarang R-nya terasa mengganggu kan ya, boleh kita bagi, kenapa enggak ya, boleh kita bagi, berarti ini jadi hilang semua 7/4 di sini M masih ya, R-nya hilang semua ya. Jika ya, ini dengan 0 di sini ini masih agak kurang bagus karena dia pecahan yang kita kali 4 ya. Jadi kita selesaiin dulu baru kita menyelesaikan ini. Itu caranya kayak begitu. Ini 7 M dot ditambah 5 K tau dot sini sama dengan 0. Nah, ini kita dapat persamaannya yang ada di sini ya. Ini persamaannya ini bisa kita pakai ini ya, tapi ya untuk mencari ini, untuk membuat ini saya tulis biru, ini kita bagi M, berarti kita bagi M supaya dia sendirian ya, kita bagi 7M maksudnya, biar dia sendirian. Jadi di sini sama dengan ini 5 ini sekali 4 ya betul ya, di sini 5/7 K per M ya. Jadi ya dot. Ini adalah omega kuadrat. Nah, jadi ini adalah omega kuadrat natural ya. Berarti di sini omeganya dia sebenarnya akar 5K per 7M. Ya. Nah, ini untuk mencari nanti damping ya. Kalau misalnya tanyakan damping ya. Tapi di sini kan ditanyakan untuk kritikal damping ya. Nggak perlu ya. Jadi kalau tanyakan berapa damping ya tinggal kita kalikan dengan zeta dikali 1 min zeta kuadrat ya. Tapi ini nggak perlu ya. Kemudian sekarang kita harus tahu bahwa ini gaya, ini energi semuanya, ini joule dalam joule. Ya. Ini ada gaya, kenapa sengaja nggak saya lakuin? Ya seperti kemarin untuk soal penerusan 12 soal olimpiade dari SMA ke universitas, bahwa ini kita kalau ini kita anggap Q ya Q, bahwa di sini bahwa gaya yang ada dikurangi di bawah ini dampingnya seperti gaya gesekan ya. Langsung aja karena dia menggunakan dot ya boleh ya terus BV di sini, karena dia menggunakan sudut ya langsung boleh kita kalikan, kita generalisasi, kita sesuaikan, ini disesuaikan. Ini sama dengan VV sebenarnya ini. Nah dia 0, berarti dia Q di sini sama dengan min B ya seperti biasa kan. Ini saya masukin bersamaan yang ada di sini ya. Ini saya masukin bersamaan di sini sehingga ini ya persamaan yang ada ya itu saya tulis hijau ya di sini ya. Coba kuning di sini. Jadi saya masukin 7. Tetap saya tulis 7M. Jadi nggak usah dibagi nggak apa-apa. Ya ini untuk mencari frekuensi ambulan aja. Ini 7M. Kemudian dot ditambah ini saya masukin dulu jadi positif. Jadi urut ya. Urutan kedua sudut, urutan pertama. Ini B dot. Ini double dot. Kemudian ditambah 5K tol ya sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang dicari ya. Untuk mencari persamaannya secara matematis itu kita sudah banyak latihan ya. Itu bahkan agak detail ya. Di sini itu kalian bisa lihat-lihat di catatan kalian atau di web ya, di yang di video ini. Kalau nggak ada boleh request. Nah, ini adalah persamaannya ya. Kemudian kembali lagi bahwa yang ditanyakan sama dia adalah kritikal damping, Pak. Bagaimana kritikal damping? Dia minta kritikal damping. Kalau K dan M, sekali lagi K dan M itu kita buat variabel. Ini bisa kita ubah, tapi ini harus kita untuk mendesain ini B-nya harus kita cari dulu. Nanti kita akan ke transfer function dan otomatisasi ya di sini. Itu kita latihan dari fisikanya. Kalau fisikanya kuat, nanti mekanisnya itu bagus gitu ya. Nah sekarang kita perhatikan baik-baik.
Ini sekarang kita mencari C kan ya. C itu berhubungan dengan zeta ya. Maaf saya gini ya. Ini berhubungan dengan zeta. Di sini perhatikan baik-baik bahwa untuk critical damping, dimana tadi saya pakai bahasa asli aja. Ini critical damping itu U atau A di sini ya. Di sini itu zeta. Jadi ya, sama dengan satu gitu. Nah, sedangkan zeta di situ sama dengan B ya, koefisien damping per 2 akar km. Lihat video saya untuk perhitungannya ini ya, untuk penurunan ini itu tidak sulit, mudah ya. Kemudian km-nya ini kenapa kok saya diamkan dan saya bagi 7 hanya untuk mencari frekuensi yang bulat. Nah, ini karena yang kita masukin di sini sebagai penggantinya ini ya 7M 7K ya, 7M 7K. Ini saya pisah. Jadi 7, ya terus ini 7 ya. Kemudian K-nya itu adalah 5 35 ya. Berarti di sini ya ini sama dengan 1 ya. Berarti 1 dikali 2 akar 35 km, K dan M-nya nanti bisa divariasi berapa, itu adalah sama dengan B. Ini harga B itu adalah ini. Jadi harga B bisa dirubah-rubah ya untuk 1 derajat kebebasan ya. Untuk 2 derajat kebebasan kita bisa artian itu yang penting model matematikanya, sedangkan penyelesaiannya kita bisa pakai MATLAB ya. Oke, baik, saya rasa segini aja ya. Kita periksa, kalau ada pertanyaan silakan di request. Semoga bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.